8 tujuan berkurban dalam Islam dan dalilnya. Pertama, bukti syukur. Salah satu tujuan utama dan yang terpenting dalam kurban adalah bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membagikan daging kepada sesama, maka kita telah menunjukkan rasa syukur kita karena diberi kelebihan dibandingkan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Rabb-Mu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus." Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. 2. Mencari pahala. Tujuan lain dari berkurban dalam Islam tentu adalah agar mendapatkan pahala. Sebagaimana kita ketahui, pahala inilah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berkurban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu." Hadis riwayat Tirmizi. 3. Tanda keislaman. Rasul sangat tidak menyukai orang yang diberi kelapangan namun tidak ingin melakukan kurban. Orang yang benar-benar memahami Islam tentu akan berkurban. Beliau sangat mengecam mereka yang mampu namun menahan hartanya dalam kurban seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 4. Membantu yang tidak mampu. Dengan membagikan daging kurban kepada yang tidak mampu, tentu kita telah membantu sesama. Mereka yang belum tentu bisa makan enak, kini bisa makan enak berkat kurban yang telah kita lakukan. Meskipun sedikit, namun yang diterima akan sangat membantu dan menyenangkan mereka. Allah berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min syi'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarrah. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Islam.
kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Al-Hajj ayat 36. 5. Mendapat ridho Allah. Setiap tetesan darah hewan kurban akan menjadi ridho Allah bagi yang berkurban. Maka dari itu, untuk mendapatkan ridhonya, berkurbanlah dengan penuh keikhlasan. Allah berfirman, "Lan yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadayakum wa basyiril muhsinin." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. 6. Mendapatkan ampunan. Tak hanya mendapatkan pahala dan ridho Allah, berkurban juga akan mendapatkan ampunan atas segala dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Hal ini telah dijelaskan Rasul dalam sebuah riwayat. Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. 7. Penolong di hari akhir. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa hewan kurban yang disembelih akan menjadi penolong bagi kita di akhirat nanti. Ia akan membawa kebaikan bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 8. Menguatkan silaturahmi. Dengan berbagi pada orang-orang di sekitar kita, maka kita akan menguatkan tali silaturahmi. Kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih peduli dan peka pada orang di sekitar kita. Dengan berbagi nikmat,
maka tali persaudaraan pun akan semakin kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah atas nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah menjadilah kamu orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ali Imran surah ketiga ayat 103. Itulah 8 tujuan berkurban dalam Islam yang perlu diketahui. Semoga kita mampu mencapai tujuan tersebut dalam kurban yang telah dan akan kita lakukan. Amin.